Halo teman-teman semuanya, gimana kabar? Alhamdulillah. Belum jawab mbak, udah dipotong aja. Gua berasumsi kita semua harus bilang alhamdulillah. Apapun kondisi lo lagi sedih, lo lagi seneng. Ada yang mungkin saat ini mendapatkan pekerjaan yang baru. Ada yang habis resign, bahkan mungkin ada yang habis di PHK. Dan yang lebih sedihnya lagi nih, gue dapat laporan. Dapat curhatan dari kawan kita yang habis ditinggal nikah sama mantan, ya kan? Kalau ditinggal nikah pasti sama mantan. Kalau belum mantan ya berarti nggak akan tinggal nikah, bener nggak? Salah satu pertanyaan dia adalah bulet sih. Biasalah kalau golongan darah B curhat, ngomongnya tuh kadang kemana-mana karena dia berusaha untuk memahami situasi dalam dirinya. Agak sulit buat golongan darah B untuk memvalidasi perasaannya dia sendiri di saat itu. Dan dia sulit menemukan kata-kata yang tepat ya untuk menggambarkan situasinya di saat itu. Ditinggal mantan menikah itu kayak pintu yang kita masih ada harapan di sana tiba-tiba ketutup aja gitu. Itu dilemanya si golongan darah B. Mudah bucin, susah move on. Aduh, nah gimana sih caranya biar kita bisa baik-baik saja walaupun ditinggal sama mantan? Salah. Walaupun ditinggal mantan nikah. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Oke, so tidak mudah memang mendengar kata-kata mantan lo nikah loh gitu kan. Apalagi kita sampai open Instagramnya, open story-nya dengan akun lain ya kan. Takut ketahuan pakai akun kita. Takut ketahuan kita stalking. Ntar gede rasa ya kan. Ntar mantan kita berasa ganteng. Hal pertama yang membuat kita tuh bingung sebenarnya perasaan kita lagi gimana sih. Sedihkah, senengkah atau gimana. Atau harusnya plongkah gitu kan. Itu adalah shock dulu. Kita belum bisa memvalidasi saat itu kita sedang merasakan apa. Ya secara logika kayak bilang oke, alhamdulillah gue udah plong bahwa dia udah punya tambatan baru. Jadi gue gak perlu ngarepin lagi tentang dia. Betul, itu logika lo ngomong kayak gitu. You know what? Logika lo itu gak bisa mengatur jiwa kamu. Percayalah, mau kamu ngomong 1000 kali seperti itu, di dalam hati kecil lo itu ada yang ngomong sedih gue. Ya ampun, aku shock gitu. Terus kayak ya pupus sudah harapan gue gitu. Aku pengen membuang perasaan ini tetapi gak bisa, tetapi gak tahu gimana caranya. Aku merasa sakit, tapi kenapa perasaan ini gak segera pergi? Bagaimana cara menyembuhkannya gitu? Bener gak? Mbak, lu tahu banget sih mbak. Gue sering bucin, gue sering patah hati. Makanya gue bisa nge-podcast saat ini. Gue tahu banget perasaan lo. Dalam hati tuh tetap aja ada harapan. Logika lagi. Tapi logika lo kayak seolah-olah menutup harapan itu. Kayak gak mungkin dia udah nikah sama orang lain. Gak mungkin dia udah ada pengganti. Iya gue tahu. Tapi gue tuh masih ngarepin kita bisa balikan lagi. Jadi itu kayak pertentangan batin lo sendiri. Dan endingnya adalah overthinking. Bener gak? Overgalau. Ada yang mungkin biasa saja. Ada yang mungkin kepikiran banget. Ada yang sampai gak mau makan. Itu tergantung punggung lo sekuat apa kondisi lo dan memang sebesar apa itu buat lo, sepenting apa hal itu buat lo. Semakin penting dia, semakin melukai lo. Gue pernah berada di posisi yang kurang lebih sama dan gue tahu dia sudah ada pengganti. Pengganti gue maksudnya. Tapi jujur gue mengakui walaupun gue mendengar bahwa dia udah punya pengganti, gue gak tahu kenapa keinginan untuk balikan lagi sama dia itu tetap ada. Jadi gue ada perasaan seperti itu, percayalah. Semakin gue deny, semakin gue menolak perasaan itu, semakin gue kontra berantem ini antara logika sama hati itu semakin gue tersiksa. Jadi at the end gue mengakui bahwa oke, entah kenapa gue masih ngarepin untuk balikan. Gue berusaha untuk accept perasaan itu tetap ada. Ya, perasaan harapan itu tetap ada walaupun secara logika pintu tuh udah ditutup. Kayak lu ngelamar kerjaan, lu ngarepin banget lu masuk ke perusahaan itu, tiba-tiba perusahaan itu tuh udah closed, sudah ada yang mengisi, itu mak jelek gitu ya.
Nggak masuk akal ya, nggak nyaman, karena masih ada harapan. Apakah harapan itu bisa lu pupus? Lu kukus, kukus. Apakah harapan itu, ngomong apa sih? Apakah harapan itu bisa lo pupuskan gitu kan? Lu hilangkan gitu, begitu saja? I don't think so. Karena jiwa, lagi-lagi yang mengatur hati lo, mengatur jiwa lo itu Allah. Ingat bahwa Allah lah yang maha membolak-balikan hati. Gue mulai relief ketika gue menerima bahwa gue tuh masih ada harapan itu. Walaupun gue gak mau, tapi pada kenyataannya harapan itu masih ada di situ, bercokol di situ. So, gue gunakan harapan itu untuk berdoa sama Allah. Mungkin Allah kangen nih. Mungkin Allah kangen aku berdoa yang dalam, yang deep, yang beneran sampai kerelung hati. Ada orang yang bilang untuk memupuskan harapan itu biar lo gak sakit. Iya, logikanya bisa kayak gitu, gue tahu banget gitu. Tapi gak semudah itu cuy. Karena gue tahu bahwa itu gak mungkin gue lakukan. Bukan meranah gue datang ke Allah. Setiap peristiwa, setiap yang lo alamin di hati lo, baik rasa sakit, senang, sedih, endingnya adalah ke Allah. Itu tentang kita sama Allah loh. Jadi gue berdoa sama Allah, ya Allah, saya gak tahu kenapa perasaan ini tuh masih ada, perasaan pengen balikan, pengen kembali gitu ya dengan dia. Ya sudahlah gitu. Saya menerima, saya pasrahkan hati hamba ini nih kepada engkau. Karena kemungkinannya satu, gue bisa balikan sama dia. Kemungkinannya kedua, dihilangkan hasratnya tentang si dia dan digantikan dengan yang lebih baik. Gak akan ada ruginya lah, dua-duanya gak rugi gitu loh. Gak usah deny, tapi gunakanlah rasa sakit itu agar doamu lebih dalam, agar kamu tuh lebih berasa dekat lagi sama Allah. Gak mungkin Allah itu dolim sama kita. Pasti dikasih yang terbaik buat lo. Oke? Pasti, itu pasti. Gak ada yang lebih menepati janji kecuali Allah. Dan Allah tuh gak pernah ingkar janji. Kalau harapan kamu itu masuk akal, mungkin lo gak butuh doa. Mungkin lo gak butuh Tuhan dalam hidup lo. Bener gak? Karena harapan kita tuh gak masuk akal, kita butuh doa. Saran gue sih, dzikirlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Gak ada kekuatan yang kecuali Allah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa? Susah banget ingat nama. Orangnya juga cuek, gak pekaan, gak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.